Ya, mari bersyukur kepada Dia yang memberi kesempatan kita datang kepadanya. Malam ini Tuhan kami hampiri Engkau, kami naikkan pujian pengagungan kami ke hadapan-Mu. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya Yesus, Yesus Tuhan, kami bersyukur kepadamu Bapa. Yes Jesus, Jesus, yes Jesus, haleluya, haleluya. Segala pujian pengagungan kami naik ke hadirat-Mu Tuhan. Biar ini menjadi korban yang menyenangkan hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Nyata kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami umat-Mu yang datang sujud menyembah di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Sebab Engkau yang layak dipuji, layak disembah, layak ditinggikan dan dimuliakan sampai selama-lamanya. Ya Yes, Jesus, Jesus, haleluya, 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 Yesus. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bersyukur untuk kebaikan ya Bapa. Segala pujian hormat kami naikkan kepadamu ya Tuhan Allahku. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih Bapakku. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus. Amin. Terima kasih. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah, mengalirlah, kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh pulihkan. Mari malam ini kita mau mengimani bahwa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Dia mengalir, memulihkan setiap kita dengan kuasanya. Biar malam ini mari kita mau datang dengan iman. Kita mau berkata, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus oleh Bapakku. Mari naikkan pujian ini bersama-sama menjadi doa kita di hadapan Tuhan.
Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku. Diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhilah kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Sekali lagi ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ini doa kami Tuhan, mari Engkau menjamah kami malam ini Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu yang lembut, Roh-Mu yang manis dan lembut mengalir di tempat ini Tuhan. Haleluya, Yesus, Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin, amin, Tuhan, ya Bapa, Yesus, amin, amin, haleluya, ya Bapa, amin, amin, Yesus, ya Tuhan, terima kasih ya Bapa-Ku, haleluya, Yesus. Mari malam ini Tuhan, sebelum kami melanjutkan doa kami perlu mendengar sebagian daripada firman-Mu untuk mendasari kami di dalam kami berdoa, menantikan penggenapan janji Bapa dinyatakan atas setiap kami, yaitu pencurahan kuasa Roh Kudus-Mu. Oleh sebab itu, malam hari ini di malam pertama di doa,
rangkaian doa Pentakosta. Kami mau bersama-sama mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Apa yang ingin Tuhan sampaikan, Engkau nyatakan kepada kami semua. Supaya kami boleh mengerti dan memahami. Dan kami membuka diri kami seluas-luasnya untuk Roh Kudus-Mu berkarya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengar seru doa kami panjatkan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, malam ini saya mau membagikan satu bagian firman Tuhan terambil di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 49, ayat 48 dan 49. Lukas 24 ayat 48 dan 49 saya bacakan. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu hari terakhir sebelum Yesus terangkat naik ke sorga, dia berkata kepada murid-murid sebagai kata-kata perpisahannya. Di dalam kata-kata perpisahannya, Yesus berkata bahwa murid-murid adalah saksi dari semuanya ini. Saksi apa? Saksi dari kehidupan Yesus, pelayanannya di muka bumi. Saksi dari kematiannya, saksi dari kebangkitannya, dan saksi dari kenaikannya ke sorga. Bahkan murid-murid juga adalah saksi yang mendengar apa yang Yesus nyatakan, apa yang Yesus sampaikan kepada mereka. Di antaranya bahwa Yesus akan pergi meninggalkan murid-murid, tetapi dia tidak membiarkan murid-muridnya sendirian. Dia akan mengirim penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus yang merupakan Roh kebenaran, yang akan menuntun kehidupan murid-murid kepada seluruh kebenaran. Ada 3 kebenaran yang kita lihat di Lukas 24 ini. Yang pertama tadi, Yesus menekankan bahwa mereka adalah saksi hidup dari kehidupan Yesus, dari apa yang Yesus sampaikan kepada mereka. Lalu kebenaran yang kedua, di ayat-ayat ini, Tuhan katakan, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan oleh Bapakku. Yesus berkata bahwa dia akan mengirimkan apa yang dijanjikan Bapa. Apa itu? Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 dan 16, di sana Yesus berkata bahwa dia akan meninggalkan murid-murid, tetapi dia tidak meninggalkan murid-murid sendirian. Dia akan minta kepada Bapa dan dia akan mengirim penolong yang lain. Kita sama-sama tahu tentang Tritunggal Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya merupakan satu kesatuan. Berbeda tetapi merupakan satu kesatuan. Sehingga ketika Yesus berkata, aku minta kepada Bapa, dan dia akan mengirim penolong yang lain, yakni Roh Kudus yang akan tinggal menyertai murid-murid. Apa yang Yesus janjikan, ini merupakan janji Bapa juga, yang akan dinyatakan dalam hidup murid-murid. Dan ketika Yesus akan terangkat naik ke sorga, dia berkata kepada murid-murid, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa. Apa itu yang dijanjikan? Yaitu kedatangan Roh Kudus yang akan tinggal menyertai murid-murid. Untuk apa, Bapak Ibu Saudara? Roh Kudus itu tinggal menyertai murid-murid. Kalau kita hubungkan dengan Kisah pasal 1 ayat 4 dan 5, di sana kurang lebih kalimatnya hampir mirip dengan Lukas ini, karena penulis Injil Lukas dan Kisah Rasul itu penulisnya sama. Yakni Lukas yang menulis kepada Theophilus, ditujukannya juga kepada orang yang sama. Jadi sebetulnya Lukas dan Kisah Rasul itu merupakan sambungan, rangkaian. Ya Bapak Ibu Saudara, di Kisah 1 ayat 4 dan 5 dikatakan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang katanya, demikian, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janji Bapa itu bicara tentang
kuasa Roh Kudus akan dicurahkan, itu akan membaptis kehidupan murid-murid, menjadi pengalaman mereka, hidup mereka dibaharui di dalam Tuhan. Kehidupan mereka tidak pernah sama lagi, karena Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus memenuhi mereka, meluap. Kita sama-sama tahu di dalam pelajaran sistematika bahwa ketika kita percaya, teologi sistematika, ketika kita percaya kepada Tuhan dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka waktu itu Roh Kudus akan tinggal berdiam di dalam kita. Tetapi ketika kita membiarkan Roh Kudus menguasai kita, membuka hati seluas-luasnya, Roh Kudus menguasai hidup kita dan memenuhi kita, itu akan meluap keluar. Meluap seperti aliran-aliran air hidup, kata Injil Yohanes pasal 7 ayat 37. Dan itu pengalaman yang dialami oleh murid-murid di dalam Kisah Rasul pasal 2 sebagai penggenapan janji Bapa. Ketika mereka bertekun sehati, menantikan seperti yang Yesus katakan, jangan pergi meninggalkan Yerusalem. Itu nanti poin yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua tadi, Tuhan bilang dia akan mengirimkan janji Bapa. Dan yang ketiga, Yesus bilang, jangan meninggalkan Yerusalem. Kenapa? Kenapa? Ada apa dengan Yerusalem? Kalau kita melihat, Yerusalem itu punya nilai historis, punya nilai sejarah yang sangat panjang. Rangkaian peristiwa terjadi di Yerusalem. Bagaimana Yerusalem itu menjadi pusat pemerintahan sejak zaman Raja Daud. Lalu di Yerusalem juga Daud ingin mendirikan rumah Tuhan, bait Allah. Tetapi karena Daud tangannya cemar oleh darah, itu dilanjutkan oleh anaknya, yakni Salomo yang mendirikan bait Allah. Itu Yerusalem merupakan pusat pemerintahan buat Israel, dan Yerusalem juga merupakan pusat peribadatan mereka. Sehingga Yerusalem sering disebut sebagai kota Daud, juga kota Allah. Karena di sana ada bait Allah. Mereka sangat mensakralkan Yerusalem. Dan Yesus sengaja memerintahkan murid-murid tunggu di Yerusalem. Karena momentum Pentakosta itu akan Tuhan kerjakan di Yerusalem. Menjadi sesuatu tonggak sejarah berdirinya gereja Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika peristiwa itu terjadi, selama sekian hari murid-murid bertekun dalam doa menantikan penggenapan janji Bapa itu. Maka Kisah Rasul pasal 2 itu merupakan satu penggenapan janji Bapa itu. Ketika Roh Kudus turun memenuhi murid-murid, terdengar seperti tiupan angin keras dan ada lidah-lidah api nampak di atas mereka. Lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang baru, seperti diilhamkan oleh Roh Kudus itu. Itu menjadi tonggak sejarah. Bagaimana Tuhan mulai membangun gerejanya. Tuhan mendirikan gerejanya, gereja mula-mula. Sehingga peristiwa ini menjadi momentum pergerakan Allah yang pertama. Kalau kita lihat setelah peristiwa Pentakosta, orang banyak heran. Ada apa itu? Lalu Petrus berdiri dan dia berkhotbah dengan khotbah perdananya. Di khotbah perdana itu dikatakan bahwa sekali Petrus berkhotbah, 3.000 jiwa bertobat. Ini momentum lawatan Tuhan yang besar terjadi pada waktu itu. Kenapa? Karena ada kuasa Roh Kudus yang menguasai murid-murid dan itu membuat hidup mereka berubah, membuat mereka punya kuasa seperti yang dimiliki oleh Yesus. Sehingga kuasa itu membuat mereka berani bersaksi. Bukan cuma berani bersaksi, kuasa itu juga menyertai kesaksian mereka. Sehingga kesaksian mereka itu disertai dengan tanda-tanda heran dan mujizat. Kalau kita baca Kisah Rasul, itu merupakan pekerjaan Roh Kudus yang memakai murid-murid, menyertai murid-murid, membawa kegerakan kebangunan rohani yang pertama di gereja mula-mula. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini, hari pertama, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita menantikan penggenapan janji Bapa itu. Janji Bapa itu bukan hanya berlaku untuk mereka yang ada di dalam Kisah Rasul, tetapi itu berlaku juga untuk saudara dan saya. Kita perlu kuasa, kuasa yang memberi keberanian, kuasa yang menyertai kesaksian kita,
Sehingga kesaksian kita akan berdampak untuk membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Seperti murid-murid, kesaksian mereka. Ketika mereka nanti di Kisah pasal 8, mereka tersebar ke seluruh penjuru dunia. Kesaksian mereka disertai dengan tanda-tanda heran dan mujizat. Sehingga banyak memenangkan orang untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya untuk menjadi pribadi-pribadi yang mengalami kuasa itu. Penggenapan janji Bapa dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Itu sebabnya mulai malam ini kami mengajak Bapak Ibu Saudara, yuk kita selama 10 hari ini kita bertekun. Kita percaya Roh Kudus bekerja setiap saat. Tetapi ini merupakan momentum. Seperti Tuhan menyatakan lawatannya di gereja mula-mula. Mari kita merindukan lawatan yang sama terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita semua rindu pengalaman ini, bukan? Oleh sebab itu, mari mulai malam ini kita mau sama-sama membangun keintiman. Roh Kudus memenuhi kita, menjamah setiap kita. Yuk, saya mengajak Bapak Ibu Saudara menyanyikan satu pujian lagu yang berjudul Datang Roh Kudus Kau Kurindu. Datang Roh Kudus Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang kurindu, satu yang kurindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Sekali lagi, datang Roh Kudus, Kau kurindu. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang kurindu, satu yang kurindu. Yes, Jesus, haleluya, haleluya. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu bebaskan hidupku. Satu yang kurindu, yang kurindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidup. Sekali lagi, satu yang kurindu, satu yang kurindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku, nikmati hadiratmu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku, nikmati hadiratmu,
kita puji sembah Dia, kita undang Roh Kudus mengubah hidup setiap kita. Haleluya, Yesus, Yesus. Amin, amin, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, mulia dalam nama Jesus, Jesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, mulia dan besar Engkau. Haleluya, ya Bapa, ya segala bangsa akan sujud menyembah meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab kebaikan-Mu, sebab kebesaran-Mu, ya Allah, ya Allah, amin, 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 haleluya, haleluya. Yes, Jesus, Jesus, amin, 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 yes, Jesus, Jesus, amin, 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 ya Allah, ya Allah, ya Allah, Tuhan, ya Allah, yes, Jesus, yes, Jesus, 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 mari Tuhan penuhi kami, biar janji-Mu digenapi atas setiap kami. Oh, ya lama, yes, Jesus, 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 haleluya, ya Bapa, amin, amin, amin. Yesus Tuhan, Yesus ya Bapa-Ku, haleluya, amin, amin, amin. Tuhan, terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau Tuhan. Mari mengalirlah, mengalir ya Bapa, syakara-lama-lama. Amin, amin, amin. Oh, kami ingin bersekutu dengan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus. Amin, amin. Yes, Jesus, Jesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, ya lama, ya lama, ya lama. Oh, ya lama. Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan, mulia dan benar Engkau. Haleluya. Biar semua bangsa akan datang sujud menyembah kepada-Mu Tuhan. Ketika kami datang di hadirat-Mu, menaikkan pujian syukur kami kepada-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, ya Yesus. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Sebentar kita akan masuk di dalam doa syafaat. Untuk doa pertama nanti minta tolong Ibu Pauline berdoa. Berdoa khusus untuk Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin. Supaya Tuhan mencurahkan roh hikmat, pewahyuan, dan takut akan Tuhan. Agar bekerja dengan baik dalam mengambil segala keputusan. Itu semua berasal daripada Tuhan. Sebelumnya kita nyanyikan refnya sekali lagi. Setelah itu nanti minta tolong Ibu Pauline berdoa. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi
tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Sungguh Bapa di surga, Engkau sungguh baik Tuhan. Pada malam hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, memuji dan berdoa. Kami angkat doa kami Tuhan untuk Bapak Presiden kami Bapak Jokowi dan Wakil Presiden Bapak Maruf Amin. Engkau berkati kedua pemimpin kami ini Tuhan. Menjadi pemimpin yang takut akan Engkau, menjadi pemimpin yang diberikan roh hikmat oleh Engkau, pewahyuan yang daripada Engkau, sehingga segala keputusannya adalah keputusan yang berasal daripada Engkau. Segala apa yang mereka pikirkan di dalam pikiran mereka, segala apa yang mereka perkatakan, maupun apa yang mereka lakukan dalam tingkah laku mereka sehari-hari, Tuhan kiranya menganugerahkan kepada mereka hikmat marifat yang daripada Engkau, sehingga mereka sungguh-sungguh membuat keputusan-keputusan yang sungguh boleh membela untuk rakyat, banyak rakyat Indonesia. Kami berdoa sungguh-sungguh Tuhan, untuk kasih dan anugerah-Mu, diberikan kesehatan kepada mereka, diberikan kekuatan kepada mereka untuk memimpin bangsa Indonesia ini. Dan kami percaya Tuhan, kasih-Mu sempurna untuk pemimpin kami yang sudah terpilih ini. Kami serahkan setiap kepemimpinan mereka ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan Juru Selamat kami yang hidup. Nanti untuk pokok doa yang kedua, nanti minta tolong Bapak Penatua Yohan berdoa untuk para menteri yang membantu tugas presiden dan wakil presiden agar dapat menjalankan dengan penuh tanggung jawab. Tuhan memberikan roh hikmat, pewahyuan, dan takut akan Tuhan. Mereka dapat bekerja secara baik dan efisien. Doakan untuk Menteri Kesehatan secara khusus, yaitu Bapak Dr. Terawan, supaya di tengah kondisi saat ini diberikan hikmat untuk mengatasi permasalahan pandemi COVID-19. Dukung doa juga untuk para gubernur dan wali kota di Indonesia, secara khusus Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil, tempat di mana kita ada, agar bisa diberi hikmat, pengertian, dan ketegasan dalam menangani pandemi ini. Doakan supaya koordinasi dan komunikasi di antara mereka dapat terjalin dengan baik dan jelas. Mari sebelumnya kita nyanyikan terlebih dahulu satu pujian bagi bangsa ini. Refnya saja ya Bapak Ibu Saudara. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sekali lagi bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur malam hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu, walaupun dengan jarak yang jauh. Tetapi kami percaya, kami bersatu hati menghampiri hadirat-Mu. Amin. Berdoa untuk seluruh pembantu Presiden dan Wakil Presiden, secara khusus untuk Menteri Kesehatan Dr. Terawan Tuhan.
Di dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang terus-menerus meningkat, berikan kepada dia hikmat dan akal budi. Dan terlebih daripada itu kami berdoa juga Tuhan untuk Pak Doni Murdano yang mengkoordinir daripada percepatan untuk mengatasi COVID ini. Berikan kepadanya hikmat dan akal budi. Demikian juga kepada Bapak Luhut Binsar Panjaitan Tuhan. Sebagai Menteri Koordinator, Engkau memberkatinya. Supaya mereka boleh mengkoordinir daripada Menteri Keuangan maupun BUMN untuk bersama-sama mengatasi daripada kesulitan-kesulitan dari COVID-19 yang sedang dihadapi ini. Kami percaya pertolongan-Mu sempurna untuk bangsa Indonesia. Amin. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh gubernur, seluruh bupati, seluruh wali kota yang ada. Biarlah dengan koordinasi daripada Pak Doni Murdano dan Menteri Dalam Negeri, Engkau sendiri yang turut campur supaya mereka boleh berkoordinasi dengan sinergi, dengan harmonis. Dan secara khusus kami berdoa Tuhan untuk Bapak Ridwan Kamil, diberkati oleh Tuhan, diberikan hikmat, dan wali kota serta bupati Kabupaten Bandung, Engkau yang memberkatinya, supaya di mana kami berada, COVID-19 di Jawa Barat ini dapat terkendali dengan baik. Kami serahkan seluruhnya ini ke dalam tangan Tuhan, dan kami mohon Tuhan, pertolongan daripada Tuhan di dalam situasi dan keadaan saat ini. Engkau sendiri yang turut campur Tuhan, di dalam keamanan, di dalam bidang ekonomi dan keuangan, Engkau cukupkan negara Indonesia ini. Kami bawa doa ini ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya boleh teratasi. Satu lagi untuk doa yang ketiga, nanti saya minta dengan kasih Tuhan Bapak Cacan, Bapak Cahyadi berdoa buat MPR, DPR, dan DPRD supaya mereka dapat bekerja lebih baik lagi untuk kepentingan bangsa dan negara. Biarlah roh takut akan Tuhan menyelimuti mereka, dijauhkan dari antara mereka kepentingan pribadi dan mementingkan kepentingan golongannya. Sehingga mereka bisa menjadi wakil rakyat yang bekerja sebagaimana mestinya. Namun sebelumnya kita nyanyikan lagu tadi sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara, bagi bangsa ini kami berdiri. Setelah itu nanti minta tolong Pak Cahyadi berdoa. Bagi bangsa ini kami berdiri dan berdoa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Silakan Pak Cacan berdoa. Setiap anggota MPR, DPR, dan DPRD. Bapak, kami mohon pertolongan-Mu kiranya Engkau memberikan hikmat kepada para anggota legislatif kami, supaya mereka boleh melakukan tugas-tugas mereka dengan baik. Kiranya mereka benar-benar penuh tanggung jawab di dalam setiap merancangkan undang-undang ataupun undang-undang dasar, sehingga mereka benar-benar mempunyai tujuan bahwa negara ini harus mereka pikirkan dan harus dibuat undang-undang dan peraturan-peraturan yang lainnya supaya negara ini menjadi lebih baik.
Kiranya hikmat itu semua berasal dari Tuhan sendiri. Karena kami tahu Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang penuh ketertiban. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu, campur tangan Tuhan, supaya mereka juga terlepas daripada kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan-golongan. Jauhkan mereka daripada sifat-sifat serakah ataupun apapun juga yang bukan berasal dari kehendak-Mu ataupun yang bukan dengan tujuan untuk kemakmuran negara kami. Tuhan, kalau mereka sudah terpilih sebagai anggota legislatif, kiranya Tuhan juga menolong mereka untuk menjadi anggota legislatif yang bertanggung jawab, anggota legislatif yang benar-benar mau memikirkan akan kepentingan rakyat negara kami, supaya kami boleh melihat bahwa hasilnya rancangan undang-undang yang mereka tetapkan itu merupakan rancangan undang-undang yang berasal dari kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu supaya mereka juga Tuhan persatukan, supaya mereka benar-benar bersatu hati untuk mendukung pemerintah kami yang ada, supaya negara ini boleh tetap tertib, aman, dan sejahtera. Karena pertolongan Tuhan. Tuhan juga tolong kepada setiap pribadi ataupun beberapa hal-hal yang harus mereka selesaikan, terutama menjelang membantu untuk pengatasan daripada COVID-19 ini. Bapa, kiranya mohon mereka juga Tuhan persatukan dengan belas kasihan daripada Tuhan. Mereka punya satu rasa iba kepada rakyat kami, supaya mereka benar-benar memperlancar pemerintah kami, membantu, bahkan memikirkan bersama-sama untuk kepentingan dan kebaikan dan penyelesaian daripada COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, setiap anggota DPR ataupun MPR ataupun anggota DPRD dari mulai tingkat atas sampai ke bawah, supaya mereka benar-benar melakukan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Bapa Surgawi, pada akhirnya Tuhan, malam ini kami mengucap syukur kepadamu. Hati kami meluap di dalam Engkau Tuhan, karena kami percaya ini momentum di mana Tuhan akan menyatakan lawatan-Mu. Engkau sedang membangkitkan pahlawan-pahlawan-Mu di antara umat-Mu, pendoa-pendoa syafaat-Mu, orang-orang yang merindukan lawatan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah Tuhan lawatan-Mu Tuhan nyatakan di dalam momentum kegerakan doa Pentakosta. Mulai malam ini dan malam-malam selanjutnya, Tuhan bekerja. Nyatakan lawatan-Mu. Engkau melihat kerinduan kami. Kami mengawali datang ke hadirat-Mu dengan segala kerinduan untuk bersekutu dengan-Mu, membawa kami lebih dalam lagi bersama Engkau Tuhan. Dan biarlah kekuatan yang dari Tuhan melimpah-limpah atas umat-Mu, berkat penyertaan, kesehatan yang sempurna, dan diberkati di dalam segala sesuatu yang dikerjakan. Itu Tuhan yang menyertai kami semua. Karena ada berkat, kekuatan, dan tangan Tuhan yang menyertai setiap langkah kehidupan kami. Biarlah malam ini Tuhan, kami mau terus menjaga hati kami, kerinduan kami, gairah yang berkobar-kobar untuk mendekatkan hati kami, mendekatkan hidup kami kepada Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mari sekarang Engkau memberkati umat-Mu di dalam segala pergumulan hidup kami, di dalam masalah-masalah yang saat ini sedang kami hadapi. Tuhan, malam ini kami berseru kepadamu. Biarlah Tuhan Engkau campur tangan, Engkau turun tangan menolong umat-Mu di dalam setiap pergumulan hidupnya. Dan biarlah berkat penyertaan-Mu Tuhan, membuat kami menikmati damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran. Dan kami boleh menghadapi masa-masa sulit sekalipun di dalam ketenangan. Karena kami tahu ada tangan Tuhan Gembala yang agung, Gembala yang baik tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah malam ini berkat damai sejahtera sukacita yang dari Tuhan melimpah atas kami semua. Kami akhiri pertemuan doa, pujian dan doa Pentakosta di hari pertama ini dengan penuh rasa syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.